adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raka Ahmad Haji. Nah, di sini kita masuk ke bab selanjutnya yaitu dynamic routing. Nah, di dynamic routing ini itu ada lumayan banyak ini materinya teman-teman. Nah, itu yang pertama ada pengenalan routing, kemudian teori NGRP, kemudian setup topologi 2 router, konfigurasi NGRP, setup topologi 3 router, konfigurasi routing, setup topologi 4 router, kemudian konfigurasi routing, kemudian setup VLAN, teori OSPF, kemudian setup topologi 2 router, konfigurasi routing OSPF, setup topologi 3 router, konfigurasi routing lagi, setup topologi VLAN, konfigurasi routing, konfigurasi OSPF multi area. Kemudian ada teori dynamic routing BGP, terus ada penjelasan autonomous, kemudian konfigurasi BGP, kemudian topologi BGP 3 router, dan itu yang terakhir ada konfigurasi BGP 3 router. Nah, di sini kita lanjut akan membahas yang pengenalan routing, teman-teman. Sini saya sudah menyiapkan topologinya di sini. Nah, untuk pengenalan dynamic routing itu, dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis, teman-teman. Lanjut, itu jenis berdasarkan area lingkupnya itu ada IGP, yaitu Interior Gateway Protocol, yaitu untuk routing di dalam satu organisasi atau OS atau Autonomous System. IGP 2 itu terbagi dua, yaitu ada RIP, kemudian NGRP, kemudian OSPF, ada LS, teman-teman. Itu IGP itu atau Exterior Gateway Protocol, itu untuk routing antar organisasi atau antar AS, teman-teman, atau Autonomous System. Kemudian di sini ada BGP atau Border Gateway Protocol, teman-teman. Ini kita lanjut, itu dynamic berdasarkan cara kerja, teman-teman. Nah, di sini tuh distance-nya vektor. Itu router mengandalkan informasi dari tetangga atau dari neighbor itu untuk menentukan rute terbaik. Nah, RLP dan GRP itu sini link state, dan router akan membangun peta jaringan sendiri atau database topologi secara lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, di sini untuk OSPF, LS, dan S itu hybrid, itu konfigurasi distance dan link state, teman-teman. Nah, di sini untuk komponen dasar dalam dynamic routing itu ada neighbor, yaitu untuk router lain yang saling bertukar informasi routing. Dan ada metrik, itu untuk nilai untuk menentukan jalur terbaik. Nah, bisa berupa count atau bandwidth, delay, cost, dan lain sebagainya. Sini untuk routing tabel, tabel berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Ya, ada algoritma, itu proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya di sini ada Dijkstra,
kemudian halaman dan port teman-teman. Mungkin seperti itu untuk yang pembahasan pengenalan routing. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke materi kedua, itu teori NGRP, teman. Nah, di sini untuk NGRP atau Advanced Interior Gateway Routing Protocol itu adalah protokol routing secara dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. Nah, NGRP juga di sini digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best mana dalam satu jaringan autonomous sistem AS secara otomatis. NGRP ini adalah pengembangan diri dari IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, yang termasuk juga dalam kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, di sini untuk cara kerja NGRP itu adalah bekerja dengan menukarkan informasi routing antar router dalam satu autonomous system number. Nah, di sini untuk cara langkah kerjanya, yang pertama itu ada Lightboard Discovery. Kemudian yang kedua itu router NGRP saling mengenali atau membangun adjacency dalam router tetangga melalui pesan hello, teman. Ketiga itu ada topologi exchange. Kemudian yang keempat itu setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi atau yang berisi semua rute yang diketahui. Kemudian yang kelima itu ada rute calculation. Kemudian yang keenam itu ada NGRP menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm. Nah, untuk memilih rute yang terbaik tanpa lock. Ini yang kedua itu ada routing tabel update. Dan yang terakhir yang kedelapan itu ada jalur terbaik disimpan di routing tabel dan hanya perubahan, bukan seluruh tabel. Nah, yang dikirimkan ke router tetangga lalu membuat NGRP efisien. Nah, di sini untuk pesan hello itu menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Kemudian di sini untuk update itu mengirim informasi rute baru atau perubahan. Nah, dalam query sini menanyakan rute ke router tetangga. Ada reply ini untuk menjawab query dengan rute yang dimiliki. Dan di sini yang terakhir ada ACK, itu mengonfirmasi penerimaan pesan update, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu untuk yang pembahasan teori NGRP. Selanjutnya kita akan membahas ke materi ketiga, itu setup topologi dua router. Nah, di sini saya tadi sudah membuat topologi dua routernya, itu ada dua PC dan dua router. Nah, ini untuk IP yang ke PC 1 dan ini yang di router 1. Nah, ini untuk IP penghubung dari router 1 ke router 2. Ini yang router 1 dan 20 ini untuk router 2. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasi di router 1. Kemudian interface gigabit internet dan 0/0 enter dan. Nah, di sini lanjut masukkan IP address
itu 10 titik 1, kemudian 255 titik 0. Exit, kemudian masuk lagi ke interface net 0/1 enter no shutdown. Nah, tinggal masukkan IP address lagi dengan IP add tab 111.11.11.1 dan 255.255.252. Nah, dan enter. Nah, di sini sudah selesai yang di router 1. Nah, tinggal kita konfigurasi di router 2. Sini end saja, enable masuk lagi ke interface kabet dan 0/0 enter dan no shutdown. Sini tinggal tambahkan IP addressnya. IP address itu 11.255.255.252. Dan kita exit. Dan tinggal masuk ke gabet internet 0/1 interface 0/1 enter no shutdown dan IP address 20.20.1.255.255.255.0 dan enter. Nah, di sini untuk di router sudah, tinggal kita jangan lupa ini di PC nya kasih IP teman. Ini PC 1 ke IP configuration. Nah, di sini untuk IP nya itu 10.10.10.10.2 dan subnet plusnya 255.255.0 dan gateway nya ini 10.10.10.1. Lanjut, tinggal di PC 2. Ini itu 20.20.20.2 subnet plusnya 255.255.0 dan gateway nya 20.20.20.1. Di sini sudah benar. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan setup topologi 2 router. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi berikutnya, itu konfigurasi YRP. Sini kita langsung saja konfigurasi di router 1 dulu. Itu enable
konfigurasi. Nah, sini kita coba lihat dulu router. Nah, teman-teman lihat di sini ada 4, terus kemudian ada BGP, kemudian ada NJRP, ada OSPF, dan ada RIP. Nah, sini kita berhubung kita pilih yang NJRP, ini pilih yang NJRP. Itu konfigurasinya kita router NJRP 1. Kita enter, kemudian network itu 10 sorry 11.11.11.0. Sini tidak usah menggunakan subnet mask. Sini kita langsung saja enter, kemudian network 10.10.10.0. Nah, sini enter. Nah, konfigurasi di router 1 di sini sudah selesai. Nah, tinggal kita di router 2 enable, kemudian sini kita router NJRP 1 enter, dan network 11.11.11.0 enter. Nah, pastikan sudah ada tampilan neighbor 11.11.1. Ini lanjut network 20.20.0 enter. Nah, sini sudah. Coba lihat to show IP route. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk itu adalah connected, dan yang area ini ada lokal, dan yang untuk D ini itu bisa teman-teman lihat di sini itu NJRP teman-teman. Sini NJRP sudah ada melalui jalur 11.11.11.1. Nah, mungkin seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara untuk melihat IP di tetangga sebelah. Sini sorry, kita di router 2 saja. Itu kita exit. Nah, sini kita coba lihat show IP neighbors. Coba enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk addressnya itu 11.11.11.1, dan untuk interface-nya itu gig/0. Ini untuk main sebagainya teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan konfigurasi JRP. Selanjutnya kita akan membahas yaitu materi yang berikutnya, itu setup topologi 3 router. Di sini kita langsung saja ke fisikalnya. Di sini saya sedang melakukan setup satu router dan satu buah PC. Ini router 3. Nah, ini untuk IP penghubung dari router 2 ke router 3 itu 12.12.1, dan ini
hubung dari router 3 12.12.2. Dan yang ini itu IP routernya, dan ini untuk IP PC 3. Nah, lanjut sini kita saja konfigurasi di router 3. CLI ini saja kita enable kunci, kemudian kita masuk ke interface. G gigabyte Ethernet 0/0. Enter. Sini no masukkan. Kemudian masukkan tinggal IP address. Sini 12.12.1.2 255.0.0.2. Enter. Tinggal masuk lagi interface. Cari interface G0/1. Enter. Kemudian shutdown. Tinggal masukkan IP address itu 30.30.31.255.0. Dan enter. Nah, di sini sudah konfigurasi di router 3. Selanjutnya kita tinggal di router 2. Enable kemudian masuk ke interface G0 2. Kemudian enter. Shutdown. Enter. Kemudian IP address 12.12.1.255.255.255.2. dan enter. Nah, di sini sudah, tinggal kita kasih IP di router di PC 3. Untuk IP-nya di sini 30.1.2. Enter. Kemudian subnet masknya 0.0. Kemudian gateway-nya 30.30.1. Nah, sini sudah. Kemudian kita coba kirimkan paket sini dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini file teman. Nah, ini bakal tentu file karena di sini saya belum konfigurasi NGR-nya teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya kita bahas di video selanjutnya. Nah,
Oke, itu saja untuk yang pembahasan setup topologi 3 router. Nah, selanjutnya kita akan membahas konfigurasi routing, teman-teman. Sini kita langsung saja skripsi saya. Nah, di sini kan pada dasarnya itu mengirim paket itu masih pilot, teman-teman. Kita akan konfigurasi dulu. Nah, di sini kita langsung saja ke router 3. Di sini tinggal selanjutnya kita coba langsung ke router NJRP 1. Sini enter, kemudian network itu networknya 12.0, enter, kemudian oke lagi itu 30 titik 0, enter. Nah, sini sudah untuk yang tertiga hanya seperti ini. Konfigurasinya menambahkan network di NJRP 1. Selanjutnya kita ke router 2, teman. Nah, untuk router 2 itu masih sama, teman. Set dulu, kemudian router NJRP 1, enter. Di sini networknya itu 12.0. Nah, untuk yang dari kedua networknya hanya 1, teman-teman. Coba enter. Nah, setelah lihat di sini ada perintah IP NJRP 1 enable 12.2 itu. Sini sudah up, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba lihat show IP root. Nah, setelahnya di sini coba kirimkan paket dulu, teman. Coba. Nah, di sini sudah successful, teman. Coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 3. Nah, sini sudah successful, teman. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk yang pembahasan konfigurasi routing. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi berikutnya, yaitu setup topologi 4 router. Di sini kita langsung saja masuk. Nah, pada sebelumnya ini saya sudah menambahkan lagi 1 router dan 1 PC. Jadi total di sini ada 4 router dan 4 PC. Nah, ini untuk IP router 3 ke 4. Ini juga sama. Nah, ini IP router yang mengarah ke PC itu 40.40.1 dan 2. Nah, di sini kita coba langsung saja konfigurasinya, teman-teman. Tinggal masuk dulu ke router 4, kemudian CLI. Di sini kita yang saja. Di sini enter, coba enable config. Oke, di sini teman-teman tinggal masuk ke interface gigabyte ethernet 0/0, teman. Enter. Di sini tinggal
sudah tinggal nambahkan langsung IP address, yaitu 13.13.13.2, kemudian 255.255.252. Titik 2 enter. Sudah, sini sudah. Nah, tinggal masuk ke interface G0 1 dan enter no shutdown. Nah, selanjutnya tinggal IP address dan masukkan IP nya itu 40 titik 1 255 titik 0 titik 0 sini coba enter. Nah, jadi seperti ini teman untuk yang konfigurasi di router 4. Selanjutnya tinggal yang di router 3 teman. Sini enter enable kemudian masuk ke interface G0/2 kemudian no shutdown. Sini langsung menggunakan IP address, yaitu 13.13.13.1 255.255.252. Kemudian enter. Nah, selanjutnya di sini. Nah, ini untuk yang konfigurasi yang menggunakan topologi 4 router. Sini kita langsung saja konfigurasi NJRP nya supaya nanti si PC1 dan ke PC4 itu bisa saling komunikasi atau bisa ping. Sini kita langsung saja masuk ke router 4. Sini kemudian kita exit dulu, kemudian kita masuk ke router NJRP 1. Enter. Sini networknya yaitu 13.13.13.0. Enter. Kemudian network lagi itu yang IP 40.0. Dan enter. Nah, sini untuk yang konfigurasi di router 4. Tinggal yang di router 3 teman. Di sini coba exit dulu teman. Kemudian masuk ke router NJRP 1. Enter. Kemudian tambahkan network dengan networknya itu 13.13.13.0. Nah, seperti ini, coba enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini IP NJRP 1 neighbor 13.11.2 GB Ethernet 0/2 is up. New agency teman. Nah, selanjutnya jangan lupa teman-teman tambahkan IP addressnya di PC 4 teman. Itu desktop IP configuration. IP addressnya yaitu sini 40.40.2. Enter. Subnet classnya
kemudian gateway-nya itu 40.40.40.1. Ini sudah teman. Nah, kita coba lihat dulu di sini, coba masuk IP. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada D itu adalah standar sini NJRP. Nah, ini untuk NJRP-nya itu 10.10.0 itu via 12.2.1. Ini 11.11 via 12.2.1. Nah, ini 12.20. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk konfigurasinya. Nah, selanjutnya kita akan coba ini, kita lihat dulu, coba kirim paket teman-teman dari PC 1 ke PC 4. Ini info guys, kembali. Nah, sini sudah successful teman-teman. Nanti dari PC 1 PC 4 sudah bisa. Kita coba PC 2 PC 4 successful. PC 3 PC 4 ini juga sudah successful teman-teman. Nah, mungkin seperti itu konfigurasinya teman. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan setup topologi 4 router dan konfigurasi routing. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu setup VLAN. Nah, kita langsung saja sini masuk. Nah, di sini saya sudah menambahkan 1 buah switch dan 2 buah fisiologi teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini untuk yang IP address, ini yang untuk VLAN 10 yaitu 192.168.10.0. Ini juga sama 192.168.20.0/24. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasinya teman-teman. Kita masuk dulu ke router 4. Di sini enable konfigurasi terminal. Kemudian di sini masuk interface, dari interface gigabyte 0/2 enter, kemudian no shutdown. Ini coba lihat dulu. Sudah. Selanjutnya teman-teman tinggal masuk lagi ke interface G0/2.10, kemudian enter. Kemudian di sini teman-teman tinggal encapsulation .1Q 10, enter IP address itu 192.168.10.1, kemudian subnet mask 25.0. Kita exit dulu teman. Kemudian masuk lagi ke interface G0/2.20 1.20, enter. Kemudian encapsulation .1Q 20, enter IP address itu 192.168.20.1, kemudian subnet max. Nah, enter. Di sini kita coba exit dulu teman. Kemudian masukkan IP DHCP
full 10. Enter. Sini network tuh 198.10.10.0 subnet max 255.255.0. Enter. Default routernya di sini 192.168.10.1. Enter. Kemudian DNS server 8888. Coba kita exit dulu teman. Exit, kemudian masuk lagi ke IP DHCP full yang 20. Enter. Kemudian networknya itu 119.168.20.0 depan 20.0. Oke, enter. Salah. Selanjutnya default router itu 192.168.20.1. DNS servernya 8888. Nah, jadi seperti itu untuk yang konfigurasi yang di router 4. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di switch teman. Sebelum ke switchnya, CLI sini enable opting, kemudian masuk ke VLAN 10. VLAN 20. Kita coba isi dulu teman. Kita masuk dari sini, lanjut teman. Ini untuk nya ini bukan 0/3 teman, yaitu 0/1. Kemudian di sini interface 0/1. Enter. Kemudian switchport mode terang. Nah, sini sudah selanjutnya masuk ke interface yang ini teman, FA0/2, yaitu interface FA0/2. Kita switchport mode akses, kita switchport akses VLAN 10. Enter. Sini langsung masuk ke interface FA0/3. Itu sama dengan interface FA0/3. Kemudian enter. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 20. Nah, enter. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan setup VLAN dan tadi sedikit konfigurasi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas itu konfigurasi routing dan konfigurasi NJRP nya teman-teman di sekolahnya. Sini kita langsung saja. Nah,
di sini saya akan konfigurasi routing dan konfigurasi NGRP. Nah, supaya nanti dari PC1, PC2, PC3, PC4 itu bisa terhubung atau bisa saling ping teman dari ke PC5 dan ke PC6. Nah, di sini sebelum konfigurasi kita coba lihat dulu di sini. Ini tadi sudah saya lihat di sini DHCP-nya sudah request successful teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat yang PC6 desktop application dan DHCP. Coba lihat. Nah, di sini sudah successful teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasinya kita coba masuk dulu ke router 4. Di sini enable, kemudian di sini masuk ke dulu ke router NGRP 1, kemudian network itu 192.168.10.0. Tinggal yang 20 teman, 168.20.0. Coba enter, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya kita coba lihat show IP root. Teman-teman lihat di sini itu yang 192 ini sudah ada teman-teman. Yang ini nih, ini sudah ada. Nah, coba lihat di router 1 apakah sudah ada juga di sini. Besok IP root ini. Nah, ini juga sudah ada teman-teman. Nah, ini via 11.11.2. Selanjutnya di sini saya akan coba kirim paket teman. Ini kita delete dulu. Ini saya akan coba dari PC1 ke PC5 contohnya. Ini masih in progress, klik 4 kali. Nah, sini sudah successful teman-teman. Coba ini PC2 ke PC5 successful juga. Tinggal ke PC6. Ini kita coba PC6. Ini in progress. Ini juga sudah successful. Tinggal 4 ke 6. Kok bisa? Sorry, successful juga. Tinggal yang terakhir di sini kita coba dari 5 ke 6. Successful juga teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasi NGRP dan routingnya ini sudah berhasil teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja untuk yang pembahasan konfigurasi routing dan konfigurasi NGRP. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, itu teori SPF. Sini sudah. Nah, untuk SPF itu adalah Open Shortest Path Price, itu adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost structure. Cost itu atau bandwidth teman-teman. SPF juga itu termasuk dalam jenis IGP atau Internet Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, kemudian menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra SPF atau Shortest Path Price teman-teman. Nah, sini untuk OSPF itu ada
tipe protokol yaitu link state. Nah, untuk algoritmanya itu adalah discrete atau SPF algorithm, dan routing metriknya itu cost atau berdasarkan bandwidth. Pada sini open standardnya itu tidak hanya untuk rute Cisco, dan konvergensinya cepat mendeteksi perubahan jaringan. Sini ada RSM atau CDR support untuk mendukung subnet max variabel. Dan ini ada autentikasi, itu dapat menggunakan password untuk keamanan. Nah, di sini OSPF2 itu ada area dalam OSPF. Itu OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Itu area 0 atau backbone area itu sebagai area utama. Nah, semua area lain harus terhubung ke sini. Dan ini ada area lain atau non backbone itu adalah area tambahan untuk membagi topologi teman-teman. Selanjutnya di sini ada network discovery atau router membentuk hubungan. Itu menggunakan paket hello teman-teman. Itu database exchange, itu bertukar informasi link state atau LSA. Kemudian ada SPF calculation, itu untuk menghitung jalur terbaik. Ada routing tabel update, itu untuk menambahkan rute terbaik ke tabel routing. Selanjutnya di sini ada, ini ada perintah hello, itu untuk mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor. Seperti pada video sebelumnya teman-teman, itu menggunakan perintah hello itu teman-teman. Lalu ada DBD atau database description, itu untuk deskripsi singkat LSDB. Ada LSR atau link state request untuk meminta informasi LSA tertentu. Dan ada LSU atau link state update, itu untuk mengirimkan LSA baru. Kemudian ada LSA CK itu atau acknowledgement, itu untuk mengkonfirmasi penerimaan LSA. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja untuk yang teori OSPF. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, itu setup topologi 2 router. Nah, di sini kita langsung saja sini di Cisco. Nah, sini saya sudah membuat topologi 2 router semua, itu 2 router dan 2 buah PC. Nah, ini untuk IP address yang PC, dan ini IP penghubung router ke router. Ini untuk yang PC 8, untuk IP nya itu 20.20.1. Selanjutnya ini kita coba langsung saja di sini. Konfigurasinya termasuk CLI ini. Nah, saja enable opsi. Kemudian di sini masuk ke interface gen 0 enter. Kemudian di sini no shutdown. Nah, di sini kalau sudah, teman-teman tinggal masukkan IP address, itu 10.10.10.1.255.255.0. Sini sudah enter, tinggal masuk ke interface gen 0/1 enter. Nah, di sini sudah. Kalau sudah, teman-teman tinggal masuk lagi perintah shutdown. Tinggal IP address 11.11.1.255.255.255.252. Sini sudah, tinggal enter. Nah, ini untuk
konfigurasi di router 5 teman, tinggal kita di router 6 nya CLI sini N saja, N run enable, kemudian di sini masuk ke interface G0 G0/0, enter, no shutdown, dan IP address 11.11.11.2 255.255.252, enter, kemudian IP dari interface G0/1, no shutdown, kemudian IP address dari IP addressnya itu yang 20.1.20.1.255.255.0 IP address ini sudah, tinggal enter. Nah ini untuk yang konfigurasi di router teman-teman. Sini jangan lupa teman-teman tambahkan IP addressnya di PC juga. Ini IP address PC 8 yaitu 20.20.20.2, kemudian kita tinggal subnet mask 255.255.0, dan gateway-nya ini 20.20.20/1. Sini sudah, tinggal PC 7. Desktop IP configuration, kemudian IP address ini 10.10.10.2, ini 255.255.0, kemudian 10.10.10.1. Jadi seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu saja untuk yang pembahasan setup topologi dua router. Nah selanjutnya kita akan membahas konfigurasi routing SPF. Di sini kita langsung saja ke Cisco. Nah untuk SPF dan NJRP itu berbeda teman-teman. Nanti kita akan kasih tahu perbedaannya. Ini kita langsung saja ke router 5 dan enable. Kemudian di sini teman-teman tinggal masuk ke router SPF. Nah, dan di sini coba lihat. Nah, setelah melihat di sini router SPF itu sama saja teman, dari 1 sampai 65.535 itu proses ID. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasinya teman. Ini sini kita router SPF di sininya 10. Kemudian enter. Tidak masalah. Nah, kemudian masukkan networknya itu 11.11.11.0. Nah ini kan kalau di NJRP ini menggunakan, nah seperti ini, menggunakan subnet mask teman-teman. Untuk SPF itu tidak menggunakan subnet mask teman-teman. Itu menggunakan 0.0.0.0
jadi diganti menggunakan 0. 0.0.0.3. Kemudian di sini areanya itu 0. Nah, untuk kan yang di NJRP itu tidak menggunakan area, teman-teman. Nah, itu perbedaan dengan NJRP dengan OSPF. Untuk OSPF ini menggunakan area, teman-teman. Nah, sini teman-teman tinggal tersaja, kemudian masukkan lagi network itu 10 titik 0 dan 0.3 0.255 dan areanya itu harus sama, teman. Kalau misalnya 0 itu akhirnya 0 juga, tidak boleh berbeda, teman. Di sini 10 255. Oke, tidak ada masalah. Nah, konfigurasi di router 5 sudah selesai, tinggal yang di router 6. Kemudian di sini router OSPF, contohnya di sini saya menggunakan angka 20. Nah, untuk yang angka ini bebas, teman-teman, ini mau berapa saja. Sini router, kemudian network itu 11.0 dan 0.0.3 dan areanya 0. Area ini harus tetap sama, ya, teman. Sudah enter, kemudian network balik network. Nah, kemudian di sini ada pemberitahuan, teman. Proses 11.0 GB from loading to full loading done. Kita coba lagi, teman. Tinggal yang network 20 titik 0 dan 0.0.255. Kemudian areanya itu 0. Area 0. Nah, sudah, kita coba enter. Oke, tidak masalah. Kita coba lihat bisa IP root. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada teman, yang dimana ini adalah OSPF. Nah, ini mana? Jadi di sini sudah tersedia, teman, OSPF. Nah, coba lihat di router 5. Di sini sudah ada. Kita bisa IP root. Nah, di router 5 ini juga sudah ada, teman, yang ini nih. Oke, ini untuk konfigurasi. Selanjutnya kita akan coba kirim paket dari VC 7 ke VC 8. Progress 2 kali. Nah, successful, teman. Coba lagi sebaliknya, VC 8 ke VC 7. Nah, successful juga, teman. Mungkin itu saja untuk yang pembahasan konfigurasi routing OSPF. Nah, selanjutnya kita akan membahas itu materi berikutnya, setup topologi 3 router. Sini kita langsung saja Cisco. Nah, di sini tadi saya sudah buat
topologi 3 routernya teman-teman, jadi menambahkan 1 router dan 1 PC. Jadi di sini ada 3 router dan 3 PC. Nah, ini untuk IP address yang router, ini IP address yang di PC. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasi addressing teman-teman. CLI ini langsung saja menambah kemudian masuk ke interface G0 plus 0 langsung interface gigabyte internet 0/0 kemudian mau shutdown. Ini sudah tinggal menambahkan IP address yaitu 12.12.12.2 kemudian 255.255.255.252. Ini sudah masuk ke interface G0/1 dan shutdown. Kemudian IP address sini 30.1.55.255.0. Nah, itu untuk yang konfigurasi di router 7. Selanjutnya kita konfigurasi di router 6 ya teman-teman. Di sini kita exit dulu teman-teman. Kemudian masuk ke interface G0/2 enter dan shutdown. Maka IP addressnya itu 12.12.12.1.255.255.252 dan enter. Nah, ini sudah. Nah, jangan lupa teman-teman tambahkan IP address yang manual di PC 9-nya. Desktop configuration. Kemudian di sini IP address-nya 30.30.30.2, subnet mask-nya 255.255.0, dan gateway-nya ini 30.30.30.1. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi addressing-nya teman-teman. Saya cukup. Nah, mungkin itu saja untuk yang setup topologi 3 router. Nah, selanjutnya kita akan membahas maksud berikutnya, yaitu konfigurasi routing SPF. Nah, sini kita langsung saja. Nah, sini kita langsung saja konfigurasinya. Namun kita masuk ke router 7. Sini kita dulu kita exit, kemudian masuk ke router SPF 30 sebenarnya. Enter. Oke. Kemudian networknya itu 12.12.12.0 kemudian 0.0.0.3. Oke, kemudian areanya sama 0 semuanya. Enter. Sini network lagi itu IP-nya itu 30.0 kemudian 0.1.1.1.1
klik 0.0.0.255 kemudian area 0. Enter, tidak ada masalah. Ini untuk yang konfigurasi di router 7. Kita lanjut konfigurasi di router 6 nya. Sini exit dulu, kemudian masuk ke router ASPF 20, kemudian network itu 12.12.12.0, kemudian 0.0.0.3, dan areanya 0, terus 0. Oke, tidak masalah. Enter. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat teman-teman, show IP sudah ada di sini. Nah, teman-teman lihat di sini untuk 3030 di sini sudah ada teman-teman. Selanjutnya kita coba lihat lagi di ini, show IP root. Oke, di sini sudah ada semua teman-teman. Selanjutnya kita tes kirim paket teman-teman dari si 7 ke si 9. Pilih 2 kali successful teman-teman. Nah, coba lagi dari 8 9 successful, dari 9 ke 7 successful juga tadi. Oke, successful juga teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan konfigurasi routing OSPF 3 router. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu setup topologi VLAN. Nah, saja. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu switch dan 2 PC teman-teman. Nah, ini untuk IP untuk VLAN-nya. Yang VLAN 10 ini IP-nya 192.68.10.0/24. Itupun yang ini 11. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasinya. Sini enable, kemudian masuk ke interface FA0/1, kemudian switch port mode terang. Saya coba lihat dulu. Oke, FA0/123. Oke, mode terang, enter. Di sini kita exit, kemudian masuk ke VLAN 10, kemudian VLAN 20. Sini kita exit, masuk ke langsung interface FA0/2, dan switch port mode akses, switch port akses, switch port akses VLAN 10. Oke, dan exit, masuk lagi interface FA0/3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20.
selesai teman-teman. Ini untuk yang konfigurasi di switch. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di router 7. Enable, kemudian masuk ke interface G0. Lihat dulu G0/2 enter dan no shutdown. Nah, sini sudah. Ini masuk ke interface G0/2.10. Kemudian encapsulation .1q 10 dan IP address ini 192.168.10.1 dan subnet mask. Oke, sini kita exit, lanjut masuk ke interface G0/2.20. Oke, selanjutnya encapsulation .1q 20 dan IP address 192.168.20.1 dan subnet mask 0. 80.0. Oke, nah sini sudah. Nah, untuk di router 7 hanya cukup segitu teman-teman. Jangan lupa di sini si PC sebelahnya kasih IP address secara manual teman-teman. Ini IP addressnya itu 192.168.20.2. Subnet mask sudah. Kemudian gateway 192.168.20.1. Ini sudah, tinggal yang PC 10. Stop aja configuration. Ini 192.168.10.2. Subnet mask sudah. Nah, gateway 168.10.1. Nah, ini sudah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup untuk yang setup topologi VLAN teman-teman. Nah, itu saja untuk yang setup topologi VLAN. Nah, selanjutnya kita akan membahas konfigurasi routing SPF yang di VLAN-nya teman-teman. Nah, sini langsung saja. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan yang router OSPF-nya di router 7. Ini kita exit dulu teman-teman. Kemudian masuk ke router OSPF 30. Kemudian networknya itu 192.168.10.0. Kemudian 0.0.0.255. Kemudian areanya 0 teman-teman. Dan sini kalau sudah enter, tinggal yang 20.
ini 20, areanya sama benisnya 0 teman. Coba enter. Nah sini sudah teman. Coba oke, kita coba lihat langsung dari router 1 atau router 5 ya. Sini show IP root. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk OSPF-nya di sini sudah ada ya teman. Nah, ini 192.10.30. Jadi sudah ada ya teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba kirimkan paket dari PC 7 ke 10. Guys, klik 2 kali, successful teman. Dan PC 8, PC 10 successful juga. Dan sini coba 9 ke 11. Oke, klik 2 kali, successful. Dan ini yang terakhir dari 10 ke 11. Coba lihat, nah successful juga ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan konfigurasi routing OSPF di VLAN tadi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, itu konfigurasi OSPF multi area. Di sini langsung saja. Nah, di sini saya sudah diwarnai teman. Yang untuk warna hijau ini contohnya ini untuk area 0. Untuk yang merah ini itu contohnya area 1 teman-teman. Jadi nanti saya akan konfigurasi area ini menggunakan satu router teman-teman, bisa terhubung ke router yang lain. Nah, di sini kita langsung saja ke router 6 sini. Nanti dulu. Kemudian di sini masuk ke router OSPF 20. Enter, kemudian no network itu 12.0 dan 0.0.0 ini 12.0.0.3 dan areanya ini 0. Coba enter. Oke, tidak ada masalah. Kemudian di sini networknya 12.12.0.3 area 11.0.0 area 1. Oke, sebentar, tidak ada masalah. Selanjutnya kita coba. Nah, ini nanti ada pemberitahuan seperti ini teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 7. Masuk dulu tombol konfigurasi terminal, kemudian router OSPF 30 router, kemudian router OSPF 40 router, kemudian network itu 12.0.0.0.3
areanya ini 1 teman. Kemudian di sini kita coba enter. Oke, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya untuk area rumus. Nah, nanti ada pemberitahuan seperti ini teman. Ini loading down. Selanjutnya di sini tambahkan lagi network, kemudian 30 titik 0 titik 0 titik 0 titik 25 area 1. Oke, 30 meter dan metro 192.168 titik 10 titik 0 dan 0 titik 0 titik 255 areanya 1 teman. Titik 10 titik 0 titik 255 area 1. Oke, tidak ada masalah. Nah, ini tinggal ganti ke yang jadi 20. Areanya masih tetap 1 teman. Oke, sini sudah. Selanjutnya kita coba cek dulu teman. Coba lihat dulu. So IP root. Nah, bisa teman lihat di sini OIA di sini sudah ada, yang dimana OIA ini bisa teman lihat di sini. Nah, sini OSP inter area. Nah, area ini OSP inter area teman. Oke, di sini sudah ada. Coba lihat di router 5. Coba show IP root. Oke, di sini. Nah, ini ada OIS 92 ya ini. Coba lihat lagi di ini. Show IP. Nah, ini juga sudah ada teman. Oh, ini tidak ada ya teman. Nah, karena si router 6 ini adalah penghubung dari area 0 atau area 1 atau area backbone dengan no backbone. Nah, selanjutnya kita akan coba tes kirimkan paket dari PC 7 ke PC 10 contohnya. Progress successful. Ini juga 8 ke 10 successful juga. Kemudian 9 ke 11 successful juga teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan konfigurasi OSPF multi area. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi berikutnya, yaitu teori dynamic routing BGP. Nah, di sini saya sudah menyiapkan simulasinya. Ini BGP itu singkatan dari Border Gateway Protocol. Itu adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar atau antar autonomous system. AS atau BGP juga termasuk dalam jenis EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, BGP itu biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan
ISP atau antar negara di internet. Nah, kemudian BGP itu juga menentukan rute terbaik antar AS atau autonomous system dan memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global. Dan BGP juga mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP. Nah, dan BGP juga mendukung kebijakan routing atau routing policy yang berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak. Nah, BGP juga ini terbagi menjadi dua bagian, itu ada eBGP atau external BGP, itu antar AS yang berbeda, dan ada yang kedua ini eBGP, itu internal BGP atau antar router dalam AS yang sama. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan teori dynamic routing BGP. Nah, selanjutnya kita akan membahas itu penjelasan autonomous system. Di sini kita saja sudah menyiapkan itu autonomous system atau AS itu adalah sekumpulan jaringan IP yang dikelola oleh satu otoritas administratif seperti ISP, universitas atau perusahaan besar. Nah, dan kebijakan routing tunggal yang konsisten. Dan AS juga menggunakan autonomous system number atau ASN unit untuk bertukar informasi routing via protokol BGP atau Border Gateway Protocol di internet. Nah, sini itu ada satu definisi dan karakteristik. Nah, itu kumpulan jaringan atau AS terdiri dari satu atau lebih IP prefix atau jaringan yang dikelola oleh satu organisasi. Kemudian kebijakan seragam, semua router dalam AS itu mengikuti satu aturan atau kebijakan routing yang terdefinisi dengan jelas. Kemudian ASN atau Autonomous System Number, setiap AS memiliki nomor identifikasi unit yang diberikan oleh INA, itu Internet Assigned Number Authority, dan RIR atau Regional Internet Registries. Itu ASN juga digunakan untuk mengenali jaringan saat berkomunikasi di internet global, mirip dengan nomor telepon atau kode pos. Kemudian itu berfungsi independen atau AS bertanggung jawab atas routing internet mereka sendiri, namun bekerja sama dengan AS lain untuk meneruskan paket data melintasi internet. Kemudian fungsi utama dari AS itu adalah routing internet. Nah, AS adalah blok bangunan internet. Nah, data berpindah dari satu AS ke AS yang lain melalui jalur routing BGP hingga mencapai tujuan. Dan fungsi juga itu manajemen jaringan, yaitu untuk memudahkan otoritas tunggal untuk mengontrol bagaimana lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan mereka. Nah, selanjutnya efisiensi lalu lintas itu memungkinkan pertukaran rute yang dinamis, itu memastikan data mengambil jalur terbaik dan tercepat. Nah, itu ada komponen utama dari AS, itu router internal, yang dimana router yang bertugas dalam satu AS. Kemudian ada border router atau gateway, itu router yang menghubungkan satu AS ke AS lain atau ke internet global. Yang ketiga ini ada BGP atau Border Gateway Protocol, yaitu protokol standar yang digunakan oleh border router untuk saling bertukar informasi mengenai rute-rute yang tersedia di internet. Kemudian ada jenis AS, itu
ada multi-homed AS, ya AS yang terhubung ke dua atau lebih AS lain. Misal ISP terhubung ke beberapa upstream untuk redundansi. Kemudian ada stub AS yang dimana AS yang hanya terhubung ke satu AS lain. Nah ini sangat jarang. Nah biasanya ini digunakan untuk jaringan internet yang kecil. Nah kemudian terakhir itu ada transit AS, yaitu AS yang mengizinkan lalu lintas data dari AS lain untuk melewatinya. Kemudian mengapa sih AS dibutuhkan? Nah ini tanpa AS internet tidak akan bisa berskala besar. Nah AS menyederhanakan routing internet dengan membagi-bagi internet menjadi area-area yang dikawal sendiri. Nah daripada mengatur setiap router secara individual dan di seluruh dunia. Nah, ASN atau seperti SSN, Cloudflare ini itu sangat penting agar lalu lintas internet dapat dirutekan ke lokasi yang tepat. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan penjelasan autonomous system. Nah, selanjutnya akan membahas konfigurasi BGP. Nah, di sini saya sudah menambahkan router baru teman-teman, yaitu 2 router dan 2 PC. Ini untuk IP routernya teman-teman. Ini untuk IP PC-nya. Nah, di sini tanpa bicara kita langsung saja konfigurasinya teman-teman. Kita masuk dulu ke router 8 di sini. Oke. Sini langsung saja. Dan enable. Oke. Dan masuk ke interface. Then no//no. Then no shutdown. Oke, sini tinggal tambahkan IP address ke 192.168.10.255.255.255.0. Enter dan interface ya 0/1 dan no shutdown. Nah, dan IP address itu 10.10.1.255.255.255.252. Oke, sini sudah. Oke, tidak ada masalah. Untuk di router 8 ini sudah selesai, tinggal yang di router 9. Nah saja, dan enable C, kemudian masuk ke interface di 0/no. No shutdown. Kemudian IP address 10.10.1.255.255.255.252. Dan enter. Interface di 0/1. Oke, enter. Kemudian IP address 10.10.10.2 dan 255. Oh sorry teman, interface di 0/10.10.2 255. Kemudian interface ini harusnya
barisnya itu 192.168.20.1 255.0 oke. Sini enter. Nah di sini sudah teman-teman untuk konfigurasi adasinya. PC 8 sudah, di PC 9 juga ini sudah. Ini belum nyala ini. Sorry. Ke 0/1 enter. Masuk ke kemudian IP address 192.168.20.1 255.255.0. Nah ini sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi BGP nya teman-teman. Ini kita masuk ke router 8 ya. Sini kita execute, kemudian kita coba masukkan perintah router BGP. Coba lihat dulu. Nah ini bebas teman, itu sama saja dari 1 sampai 65.525. Ini semisal ininya AS nya ini 22, untuk BGP ini 22. Nah enter, kemudian naik bor 10.10.10.2, kemudian remote AS nya ini 23. Enter, kemudian di sini cari networknya ini 10.10.10.0, kemudian maxnya 255.255.255.0. Enter, kemudian network lagi ini 192.168.10.0, maxnya max di sini 255.255.255.0. Oke, sebentar. Oke, tidak ada masalah. Ini sudah, tinggal di router 9. Coba exit dulu. Sini saja ke router BGP 23 ini contohnya AS nya. Kemudian port 10.10.10.0, kemudian remote AS nya ini 22, kebalikannya teman, kebalikan di router 8 tadi. Kemudian enter, kemudian di sini networknya itu 10.10.0, kemudian maxnya itu 255.255.255.0. Oke, enter, kemudian network lagi. Network ini 192.168.20.0. Oke, kemudian maxnya ini maxnya 255.255.0. Enter,
Oke. Kemudian coba neighbor 10.10.1 remote OS nya ini 22 kan? Oke, nah ini neighbornya teman-teman lihat ada pemberitahuan neighbor 10.10.1 sudah up teman. Oke, kita coba lihat di show IP root. Nah, teman-teman lihat di sini ada KB teman. Nah, yang dimana B ini itu adalah BGP. Nah, ini. Oke, di router 9 sudah ada. Coba lihat di router 8 teman. So IP root. Nah, ini juga sudah ada teman. Nah, ini sudah. Nah, sudah konfigurasi BGP-nya di sini. Jangan lupa di sini di PC-nya berikan IP secara manual 192.168.10.2. Sebaiknya sudah. Dan gateway 192.168.10.1. Oke, ini sudah, tinggal yang si 13. Desktop configuration ini 192.168.20.2. Oke, ini sudah, tinggal gateway 192.168.20.1. Oke, nah sini selanjutnya kita coba kirimkan paket teman. Konfigurasinya pirate sini beberapa kali successful teman. Nah, dan kita sebaliknya dari V13 ke C12 successful juga teman. Nah, jadi konfigurasi BGP-nya sudah berhasil teman. Nah, mungkin itu saja untuk yang pembahasan konfigurasi BGP. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, itu topologi BGP 3 router. Nah, di sini tadi saya sudah menambahkannya lagi 1 router dan 1 PC. Jadi ini sudah ada 3 router dan 3 PC. Nah, langsung saja di sini kita langsung saja konfigurasinya. Kemudian di sini masuk ke interface G0// kita lihat. Oke, /2 enter. No shutdown. Oke, di sini tinggal masukkan IP address. Itu 11.11.11.1 255.255.0. Oke, sini masalah router. Nah, untuk di router 9 ya segini saja teman-teman. Tinggal kita di router terbaru. Konfigurasi addressingnya dulu teman. Sini kita masuk ke interface G0/0, kemudian no shutdown. Coba lihat sini. Oke, salah. Kemudian IP address 11.11.11.2 titik
masuk ke interface K0/1 shutdown. Coba lihat dulu. Oke, terus 1, kemudian di sini IP address itu 11.11.11.11.11.11.2 sorry teman, IP-nya itu harusnya itu 192.168.30.255.255.255.0. Oke, sini sudah. Nah, ini sudah, tinggal kita kasih IP di PC terbaru. Desktop ini 192.168.30.2. Oke, tinggal 192.168.30.1. Oke, nah ini untuk konfigurasi addressingnya sudah selesai teman-teman. Sini kita selanjutnya konfigurasi BGP 3 router. Sini kita langsung saja untuk konfigurasi BGP-nya. Di sini teman-teman bisa masuk dulu ke router 10. Sini kita coba exit dulu, kemudian router BGP 23. Sorry, ini 24. Coba enter. Oke, ini ada masalah. Mainboard 11.11.11.1 dan remote HS nya ini 2. Ketiga ini harusnya sama. Nah, di sini HS 23 S titik 1 Notaris 23. Coba 24. Kok bisa teman? Oke, ini tidak bisa teman. Coba buat lagi network 11.1. Kemudian remote AS nya ini harusnya 23 teman, yang mengarah ke PC sebelah. Coba enter. Nah, kemudian network 11.11.11.0 dan maxnya 255.255.255.0. Oke, sini enter. Oke, tidak ada masalah. Kemudian network 192.168.30.255.255.0.
Oke, nah masalah teman, nah ini untuk konfigurasi BGP di router 10, tinggal kita di router 9 nya teman. Coba exit dulu, ini kita masuk dulu ke router BGP 23, kemudian neighbor 11.11.11.2, kemudian remote AS nya ini adalah 24. Nah, teman-teman lihat di sini BGP 5 exchange neighbor 11.11.2 sudah up teman-teman. Oke, selanjutnya di sini network 11.11.11.0, kemudian maxnya 255.255.255.0. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya kita coba lihat dulu user IP root. Nah, sini sudah ada teman-teman ya BGP-nya. Sini BGP-nya sudah ada 2. Ini di router ini sudah ada. Kita coba lihat router 8 apa ada. So IP root. Nah, ini juga sudah ada teman-teman. Oke, kalau sudah ada, sini kita coba kirimkan paket teman-teman. Paket dari PC 12 ke PC 14. Progres kedua kali. Nah, successful teman-teman. Selanjutnya PC 13 ke PC 14 successful juga. 14 ke 12 successful juga teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembahasan yang konfigurasi BGP 3 router. Nah, alhamdulillah di sini sudah selesai semua teman-teman. Mungkin itu saja pembahasan tentang dynamic routing. Saya harap teman-teman paham teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan video saya tentang dynamic routing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.